Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Tawari pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Judul renungan kita pada hari ini adalah Hikmat Tuhan. Era Salomo terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Belum ada suatu jaringan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Setiap berita tentang Salomo hanya terdengar dari mulut ke mulut saja. Kemungkinan besar Ratu negeri Sheba mendengar perihal Salomo hanya dari kata orang, mengingat jarak kerajaannya. Dalam hal ini dikatakan Arab Selatan, tapi ada beberapa pandangan yang mengatakan dari Ethiopia. Ya, Arab Selatan ini maksudnya di daerah Yaman. Ya, dan Yerusalem diperkirakan sejauh 1.200 mil atau 60 hari waktu perjalanannya. Berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo ini menarik perhatian Ratu Sheba. Sebab itulah perjalanan panjang tidak lagi menjadi penghalang baginya karena hatinya ingin membuktikan hikmat Allah melalui Salomo. Ratu Sheba ingin membuktikan, melihat dan mengalami sendiri betapa hebatnya hikmat Allah itu. Hasrat besar Ratu Sheba ini mengajar kita tentang betapa berharganya hikmat Allah itu. Nilainya begitu berharga yang melebihi kekayaan materi, bahkan emas dan permata. Seorang ratu yang tidak mengenal Allah pun dibuat takjub oleh hikmat Allah, sampai-sampai dia memiliki kerinduan yang demikian besar untuk melihat, membuktikan hikmat dan mengenal sang sumber hikmat itu. Ketika kita merenungkan hal ini, bukankah Allah memanggil, mengutus, dan memperlengkapi diri kita dengan hikmatnya dengan tujuan agar setiap orang-orang yang tidak mengenal Allah dapat mengenal pribadi Allah. Salomo mempergunakan hikmat Allah dan berbagai berkat yang dikaruniakan kepadanya untuk memasyurkan nama Allah kepada bangsa-bangsa. Segala sesuatu dilakukannya untuk membawa orang-orang kepada Allah. Kiranya nama Allah dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Ketika hikmat Allah dikaruniakan, kita diberi sebuah tanggung jawab untuk membawa orang-orang mengenal sang sumber hikmat itu. Oke, siapakah Ratu Sheba? Apakah hubungannya dengan Raja Salomo? Apa arti pentingnya kehadirannya itu dicatat di dalam Alkitab, gitu ya? Oke, mari kita baca 2 Tawari pasal yang ke-9-nya. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar tentang kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah dia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah dia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi dan tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Raja negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu. Dan dia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu, sedemikian sehingga dia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang-orang Israel, maka dia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya pada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah ada lagi rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikendakinya dan yang dimintanya melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja.
Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Saudara, dari mana ya Ratu Sheba itu berasal? Nah, Ratu Sheba ini katanya ya, ini berasal dari yang namanya Ethiopia. Dan ini ada peninggalan-peninggalan kuno di daerah Dungur, atau lengkapnya Dungur Adikilte, adalah reruntuhan yang diyakini sebagai Istana Ratu Sheba di dalam peradaban Aksum atau di kota di Aksum, Ethiopia. Modelnya seperti ini ya reruntuhannya. Oke? Nah, sekarang Ethiopia dan Israel. Ada satu teori yang diilustrasikan oleh BBC yang menyatakan bahwa Queen of Sheba itu mengacu pada kerajaan Sabaean di tempat yang sekarang disebut Yaman. Ya, ini sebabnya kenapa kok dalam renungan tadi disebut sebagai Arab Selatan, ya. Namun negara Ethiopia mengklaim bahwa Ratu Sheba memang berasal dari Ethiopia. Lah banyak bukti-bukti yang saya pernah lihat, saya pernah baca itu memang berasal dari Ethiopia itu lebih kuat daripada merujuk kepada Yaman, ya. Christian Science Monitor menegaskan bahwa Ethiopia menjalin interaksi dengan Israel dan dengan negara-negara tetangganya pada saat itu sebagai pintu gerbang ke Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dari 40 atau sampai 50% DNA orang Ethiopia saat ini berbasis di luar Afrika. Jadi memang kebanyakan daripada orang-orang Ethiopia ini melancong ya. Jadi pergi ke Timur Tengah, melewati daripada Israel, kemudian pergi ke seluruh dunia. Bahasa yang berasal dari Timur Tengah juga ditemukan, digunakan di Ethiopia. Dan kedua wilayah tersebut bahkan berbagi teknik bertani dan bercocok tanam yang sama, yang menunjukkan adanya komunikasi dari waktu ke waktu. Ya. Oke, ini adalah gambaran gimana Salomo menyambut daripada Queen of Sheba, dari Ratu Sheba ini, kemudian datang di kerajaannya. Ini ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, hubungan Salomo dan Ratu Sheba. Jadi apa hubungan Raja Salomo atau Sulaiman dengan Ratu Sheba? Nah, orang-orang Ethiopia percaya bahwa kaisar Ethiopia mereka yang pertama namanya Menelik I, ini adalah putra dari Raja Salomo dan Queen of Sheba. Terjemahan tulisan-tulisan kuno menyatakan bahwa Raja Salomo memiliki ikatan asmara dengan Ratu Sheba. Seperti salah satu legenda, Ratu Sheba tidak membiarkan Salomo mendapatkannya dengan mudah. Dan Ratu berjanji tidak akan mengambil apapun dari rumah Salomo. Tetapi Salomo memberikan Ratu makanan kering dan asin yang membuatnya haus, dan pada malam itu Ratu menyelundupkan segelas air, dan Salomo mengetahui hal itu, dan demikian kesepakatan pun dilanggar. Ya, ini legenda saja, hal-hal yang berhubungan dengan Ratu Sheba dan Salomo. Nah, Salomo kabarnya menginginkan tanah daripada Ratu Sheba. Ada intrik politik di sekitar tanah Ratu Sheba. Raja Salomo dianggap jatuh cinta pada semua potensi emas dan dupa di wilayah tersebut. Dilansir dari halaman Jewish Encyclopedia, legenda Yahudi menggambarkan tanah Sheba adalah tanah yang sangat kaya, baik populasi maupun sumber daya alamnya. Jadi Raja Salomo meminta Ratu Sheba untuk datang menunya di bawah ancaman invasi. Ratu Sheba menjawab bahwa dia akan datang dan berubah menjadi rayuan dan benih asmara di antara keduanya. Nah, ini ada satu sisi dari Jewish Encyclopedia seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat, ini adalah Lalibela di Ethiopia. Ini terdapat bangunan yang menjorok ke dalam, ya, kerajaan yang ada di bawah tanah ini ya. Ya, ini diindikasikan ini adalah Kingdom of Sheba. Ya. Nah, jadi di manakah Ratu Sheba tinggal? Jadi jika memang Ratu Sheba itu berasal dari Ethiopia modern, maka ada kemungkinan besar bahwa istana kunonya yang tadi itu ya, terletak di daerah yang dikenal sebagai wilayah Tigray. Di bagian Ethiopia ini berisi lebih dari 100 gereja kuno, dan sebagian besar tuh masih digunakan loh, gereja-gereja kuno. Pengunjung dapat melihat sisa-sisa kuno termasuk obelisk putih setinggi 1.600 kaki yang dianggap sebagai batu tertinggi yang pernah didirikan oleh manusia.
Dikutip dari National Geographic, situs ini juga mencakup katakombe atau kerajaan bawah tanah yang tadi ya, dan tambang emas raksasa yang mungkin menjadi hadiah untuk Salomo yang dimiliki oleh kerajaan Sheba. Tetapi tidak 100% dapat dikonfirmasikan bahwa Ratu Sheba tinggal di Ethiopia. Beberapa monumen yang terkait dengannya berjarak 1000 tahun dari saat dia hidup. Tapi penggalian arkeologis telah mengkonfirmasi bahwa segel kerajaan yang ditemukan di Aksum, yang dulunya adalah ibu kota Kekaisaran Aksum, dan pada tahun 2018 wilayah tersebut hanya digali 10%. Jadi dengan kata lain, banyak bukti tentang kehidupan Ratu Sheba di Afrika yang masih belum terungkap. Gitu ya. Nah, ini dikatakan dipercaya sebagai makamnya daripada Ratu Sheba dalam bentuk tembok Ratu Sheba ini ya. Seperti itu. Makam Ratu Sheba sebagaimana dikutip dari halaman Information Nigeria, diyakini berada di luar sebuah desa bernama Oke Eiri. Ribuan orang datang setiap tahun untuk memberikan hormat kepada ratu. Makam itu sendiri dinaungi oleh pepohonan dan dikelilingi oleh reruntuhan-reruntuhan serta bangunan-bangunan kuno. Dan pada tahun-tahun 2015, para ilmuwan menggali daerah itu untuk memastikan apakah itu benar-benar tempat pemakamannya ratu. Tapi terlepas dari apakah ratu yang sebenarnya dimakamkan di sini atau tidak, situs itu pasti cukup penting untuk dijadikan dari tempat yang ditunjuk untuk menghormatinya. Nah, sekarang kita lihat hadiah rempah-rempah. Rempah-rempah adalah cara mudah untuk membuat suatu negeri menjadi kaya. Alkitab menegaskan bahwa Ratu Sheba memberikan Salomo sejumlah besar rempah-rempah, selain daripada emas dan batu mulia. Selanjutnya dikatakan, tidak pernah ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Sheba kepada Raja Salomo. Rempah-rempah terkadang diberikan sebagai penghormatan terhadap raja-raja. Hal ini juga setara dengan catatan-catatan lain tentang orang-orang dari Sheba dalam Alkitab yang juga datang dengan banyak rempah-rempah untuk diperdagangkan. Jadi bumbu apa yang dibawa Ratu Sheba? Alkitab tidak mencatat secara rinci. Namun fakta yang dikeluarkan oleh Netherlands African Business Council menyebutkan bahwa itu termasuk kunyit jahe korerima alias kapulaga Ethiopia sebagai rempah-rempah yang ditanam di negara tersebut. Ratu Sheba dikabarkan sebelum percaya kepada Tuhan, gitu ya, dia adalah menyembah dewa matahari. Jadi Raja Salomo dan Ratu Sheba dihadapkan dengan budaya yang berbeda, termasuk menyangkut soal keyakinan dan sudut pandang tentang apa yang disebut sebagai dewa. Jadi dikutip dari halaman Ensiklopedia Britannica dalam beberapa cerita, Ratu Sheba memerintahkan sebuah kerajaan yang menyembah matahari. Raja Salomo mengirim sepucuk surat untuk mengajak Ratu Sheba dan para pengikutnya mulai mengabdi pada dewa Yahudi, maksudnya Yahweh. Ya. Nah, sang ratu mengirim hadiah kepada Raja Salomo sebagai tanggapannya, tapi tidak diterima. Terus Raja Salomo akhirnya melakukan perjalanan langsung ke istana Ratu Sheba. Nah, dari sana sebagian besar cerita tertulis di Alkitab. Tapi ada satu tambahan penting setelah mendengarkan kebijakan Raja Salomo dan kagum dengan istananya yang luar biasa. Sang ratu akhirnya masuk keyakinan Yahudi. Saat ini ada warisan Yahudi di Ethiopia dan daerah sekitarnya melalui kelompok agama Beta Israel. Jadi Raja Salomo memberikan pengaruh budaya religius kepada negeri Ratu Sheba. Nah, ini adalah, tadi kan ada beberapa indikasi Ratu Sheba pernah ada di Arab Selatan. Dan di Arab Selatan, di negara Yaman, ini ada yang namanya kuil Awam di Marib. Kuil ini didedikasikan untuk dewa nasional kerajaan Sheba atau dewa matahari. Kemungkinan Ratu Sheba memiliki perluasan area ada di Yaman dan Ethiopia. Mungkin saja seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat tradisi Ethiopia, dalam tradisi Ethiopia, Ratu Sheba disebut sebagai Makeda. Sosok legendaris ini muncul dalam sejarah nasional Ethiopia, Dekebran Nagas, kemuliaan para raja. Catatan ini dari kisah ini dianggap oleh banyak orang Kristen Ethiopia sebagai karya sejarah yang dapat diandalkan, serta memegang silsilah dinasti Salomo yang mengikuti gereja Ortodoks Ethiopia. Jadi menurut cerita Ethiopia, Ratu Makeda itu kembali ke ibu kota di Aksum, dan beberapa bulan kemudian melahirkan anak dari Salomo bernama Menelik I, yang diyakini sebagai pencetus dinasti Kekaisaran Ethiopia. Dari catatan Dekebran Nagas pada abad ke-10 sebelum Masehi, ia dikatakan telah meresmikan dinasti Salomo di Ethiopia. Nah, sekarang
catatan-catatan Ratu Sheba dalam perjanjian baru ya. Jadi nama lain untuk Ratu Sheba adalah Bilqis atau juga Nikaule atau Nikaula. Meskipun kisah yang mengenainya terdapat dalam perjanjian lama, namun namanya kembali disebut dalam perjanjian baru yang disebut sebagai Ratu dari Selatan dalam Lukas 11 ayat 31. Dan Yesus juga menyinggung dirinya dan menegaskan kembali tokoh bersejarah ini sebagai sarana untuk memperjelas mengenai Ratu Sheba, bahwa meskipun awalnya tidak beriman dan bukan seorang Yahudi, namun Ratu Sheba mengakui keberadaan Allah dan menyembah kepada Yahweh. Di dalam Matius 12 ayat 42 dikatakan, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Jadi penyebutan daripada Ratu Sheba, Ratu dari Selatan yang disebut oleh Yesus ini menunjukkan bukti historis dari keberadaan ratu ini memang ada, bukan mitos, gitu ya. Oke. Dari sini kita bisa mempelajari hari ini tentang Ratu Sheba yang diindikasikan dari Ethiopia gitu ya. Dan juga mungkin memiliki perluasan kerajaan sampai di Yaman. Dan bagaimana dia mengagumi kebijaksanaan Salomo. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang berhikmat, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, maka orang lain yang tidak percaya Tuhan itu bisa tertarik untuk menikmati, untuk mengagumi, menghargai daripada hikmat kita. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah Salomo menggunakan semua kelebihan hikmatnya itu untuk menarik daripada si Queen of Sheba, Ratu Sheba ini, untuk menjadi orang yang percaya dan menyembah kepada Yehova. Itu yang paling penting. Jadi apakah kita sudah melakukan atau memanfaatkan segala hikmat yang sudah Tuhan beri kepada kita itu untuk membawa orang lain kepada Kristus. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.